ta'allum yahtaju ila asya'in ukhra. Awalan, at-ta'allum yahtaju ila taqarrub ila Allah azza wa jalla ka sholatit tahajjud. Anak-anakku bangun jam berapa? Diusahakan jangan terlalu jangan terlalu pagi ya bangunnya itu jam 3 itu sudah lambat itu jam 3, kalau bisa setengah 3 udah bangun. Tapi dibunyikan pengeras suara itu jam 3 sholat tahajud, sholat hajat, baca sholawat, baca Al-Quran, baca rotib dan seterusnya. Anak-anakku amalkan itu, Yang kedua, anak-anakku harus meninggalkan dari perbuatan maksiat, minadz dzunub wal ma'asi, ijtinabudz dzunub wal ma'asi. Bisa ini saya nih membaca Al-Quran ini dengarkan nih. Ya Allah, hamba membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhomu ya Allah, dan dengan niat satu, betul saya niat itu, ya Allah, hamba mohon hamba dan keluarga selalu menang melawan hawa nafsu dan godaan setan. Itu satu niat yang pertama. Niat yang kedua, hamba mohon hamba dan keluarga selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, hamba mohon hamba dan keluarga husnul khotimah dalam hidup ini. Hamba mohon yang keempat, terus yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, baru kamu mulai baca Al-Quran walaupun 5 ayat, walaupun 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, semampu kamu, sesanggup kamu. Putra, dengarkan, hamba membaca Al-Quran ya Allah semata-mata untuk mencari ridhomu, dan dengan niat pertama, menang selalu melawan hawa nafsu dan godaan setan. Ya Allah, kiai yang namanya kiai banyak pesantren ini digoda sekarang dengan setan itu. Kalah kiainya. Bahkan di zaman sebelum kita ada orang ibadah saja kerjaannya 500 tahun. Putra, ibadah berapa tahun? 500 tahun zamannya Bani Israel itu. Begitu keluar dari tempat ibadahnya ketemu dengan perempuan nih, perempuan cantik banget, digoda dengan perempuan. Ibadah 500 tahun gak ada gunanya, digoda dengan perempuan satu aja. Apalagi sekarang perempuannya kayak semut begini, banyaknya begini, digoda pemimpin pesantren itu. Jangan penintang mentang-mentang sudah berilmu, sudah banyak ilmunya, sombong. Mohon kepada Allah diselamatkan, dimenangkan melawan hawa nafsu dan godaan setan. Kiai menghamili santriwatinya, apakah godaan itu? Guru agama menghamili itu godaan setan itu. Kita khawatir, kita juga di sini khawatir, makanya mohon kepada Allah supaya menang melawan hawa nafsu dan godaan setan.
nih putri, dari dulu saya nggak mau kalau diajak salaman nyentuh kamu. Ini rahasianya. Ustaz, saya mau nyentuh tangan Ustaz, mau salaman Ustaz. Nggak boleh nyentuh kamu. Laki, saya ini laki loh. Memang saya perempuan. Iya, laki saya disentuh dengan perempuan. Goyang nggak? Goyang saya. Iya, goyang nggak? Ya goyang. Makanya kira-kira seminggu yang lalu ada di sini nih putri, Ustaz mau salaman tapi nyentuh Ustaz. Wah, jangan, bilang jangan kalau salaman nyentuh. Ya, kamu harus tahu sekarang ya. Jangan dikasih kesempatan laki-laki nyentuh. Ya, jangan. 500 tahun ibadahnya masih kalah, begitu digoda dengan perempuan kalah. Apalagi saya nggak beribadah sampai 500 tahun. Iya, kalau umur saya dikurangi 15, mulai balik saya kurangilah 12. Paling umur saya berapa? 45 tahun. Iya, 45 tahun saya baru. Yang 500 tahun aja digoda kalah, apalagi yang 45 tahun. Makanya mohon kepada Allah, insya Allah menang. Insya Allah menang melawan hawa nafsu dan setan. Kamu kalau digoda dengan perempuan, lawan. Ketawa-ketawa nanti kalah kamu ya. Jangan. Ya. Takut kalah. Ya, selalu menang melawan hawa nafsu dan selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Mohon Allah yang menjauhkan nanti. Ya, kalau kita sudah nggak mampu, Allah yang mampu menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Mohon kepada Allah. Ya, makanya di sini kalau ada, jangan santri ustad bicara dengan perempuan sendiri-sendiri, tegur, kasih tahu. Ini nggak boleh biar ustad. Memang kalau sudah ustad dijamin, nggak ada jaminan kiai aja terjerumus kok. Ya makanya nggak boleh kalau malam ustad ada jam 10 masih ada di pondok ini, harus digesuk, harus diusir, harus meninggalkan komplek putri ini. Jangan sampai terjadi. Karena sudah terjadi, siapa yang tanggung jawab? Ya, siapa yang tanggung jawab kalau sudah terjadi? Naudzubillah. Makanya dari dulu saya dinasihati dengan Al Habib Hussein Luar Batam. Ya, jaga pergaulan antara laki dan perempuan. Jaga pergaulan antara laki dan perempuan, antara ustadz dan ustadzah dijaga, antara ustadz dan santriwati dijaga, antara santri dan santriwati harus dijaga. Saya ini menjaganya, bukan saya aja yang menjaga. Ya kamu ikut menjaga. Jangan sampai bergaul ya seperti yang di luar. Nah, kalau sudah terjadi, yang mau disalahkan siapa itu? Iya, sampai hamil berapa orang itu, yang mau disalahkan siapa? Ya, alhamdulillah kita nggak terjadi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi di pondok ini, bubar pondok ini. Ya, tinggal namanya saja. Namanya ada Ummul Qura. Gara-gara perbuatan laki satu, perbuatan perempuan satu, membubarkan pondok ini. Naudzubillah. Ya, kalau mau berbuat tuh di Ancol tuh. Ya, silakan ke Ancol. Jangan berbuat di pondok ini. Ya. Kita ngeri. Ya, karena siapa yang nggak ini kalau sama ustadz ini? Iya aja, nah
naam aja, ustad, namanya ustad. Apalagi saya kiainya, oh iya, main iya aja. Ya, makanya hati-hati. Ya. Kalau ada laki perempuan berdua, laporkan kamu. Ya, laporkan. Kalau kami lagi tidak melihat, ya lagi di kamar atau gimana, insya Allah kalau kami tahu, insya Allah kami tegur. Ya, mengapa duduk berdua? Laki perempuan duduk berdua. Lakinya siapa, perempuannya siapa? Lakinya kelas 6 umah, perempuannya kelas 1. Waduh. Ya, contoh bukan. Atau sebaliknya, lakinya kelas 1, perempuannya kelas 6. Masa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi anak-anakku, pertama anak-anakku harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam ini berjalan sudah, semua disiplin pondok itu berjalan. Sholat tahajud, sholat hajat silakan ya, berjalan. Kemudian anak-anakku harus juga menjauhkan dari perbuatan maksiat, berusaha makan makanan yang halal, makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Ingat, coba saya mau tes nih, yang laki apa yang perempuan yang duluan? Nah, bawa duit nggak saya? Oh bawa, wah banyak ini. Wah. Yang penting bisa, kamu saya kasih duit. Nah, perempuan dulu. Nah, dengarkan. Orang-orang dulu, ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat ketika jadi santri. Ya, contohnya kayak Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Coba ceritakan gimana ceritanya kayak Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Coba, maju. Coba ceritanya. Ya, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, laki sekarang, laki. Ya, ceritanya, ya, jadi orang-orang dulu, santri dulu itu menjauhkan diri dari perbuatan, dari minuman yang haram. Mereka selalu makan dan minum minuman yang halal. Bagaimana ceritanya ke Khalil bin Abdul Latif Bangkalan? Mari silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada yang naik nih. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti
dua-duanya nih nggak nyambung ini. Ya, nggak nyambung. Keholil. Kemudian ada wali, ya, wali yang karena perbuatan ibunya, ya, perbuatan ibunya ngambil keju. Ayo ceritakan siapa namanya itu, wali itu siapa namanya? Ya, laki, perempuan sekarang, perempuan lagi, ayo. Tuh sudah ada perempuan tuh naik. Kali ini ya. Ayo sini, naik sini. Sini naik. Tuh, nah. Ya. Ismail. Mas Muki. Ismi Siti Rihma Salawati. Ismi Siti Rihma Salawati. Ismi Siti Risma Salawati. Solawati. Risma Solawati. Rihma Ustaz. Hah? Rihma. Risma. Rihma. Rima Solawati. Min aina jinti? Jitu min Bogor. Fi ai faslin jelas nih. Jalas tu fil fasli khamis satu bengkel awal. Faslul khamis. Ayo. Ihki. Ya. Ayo ceritanya gimana cerita? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan pada waktu itu, Ya, dengarkan. Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Ya. ibunya mengandung anaknya yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lalu ketika itu ibunya mengambil secuil keju dari Mengandung melahirkan loh, belum. Nah, kata kamu belum melahirkan itu mengambil. mengandung. Oh, ya, mengandung terus ya. Awas salah kamu ya. Ya. Mengandung anaknya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lalu ketika pada saat itu dia mengambil secuil keju tetangganya. Ya. Ketika lahir, lalu Syekh Abu Yazid Al-Bustami tumbuh dewasa. Dia beribadah, dia rajin beribadah, tetapi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Terus Lalu setelah itu dia menanyakan kepada ibunya. setelah lahir. Sudah tumbuh kalau Setelah lahir. dia sudah menjadi dewasa, Ustaz. Kakaknya masih mengandung kan dia. Oh, ceritanya dia lahir Udah lahir, dia tumbuh menjadi dewasa. Ya, Lalu ya. dia beribadah, tetapi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Ya. Lalu pada saat itu dia menanyakan kepada ibunya, "Wahai bunda, mengapa aku tidak merasakan rasa nikmatnya beribadah?" Terus diam aja dia terus. Lalu setelah itu ibunya menjawab, "Wahai anakku, sungguhnya ketika aku sedang mengandungmu, aku mengambil secuil keju tetangga." Ya. Ya udah terus. Terus Lalu setelah itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini meminta ibunya untuk menghalalkan secuil keju yang telah ia ambil ketika sedang mengandung anaknya. ya, terus kemudian datang. Terus ceritanya belum terus ya. Terus. Ya, terus Lalu setelah itu ibunya datang kepada tetangganya dan meminta maaf karena dia telah meminta maaf dan menghalalkan secuil keju yang meminta maaf, menghalalkan dan meminta ridho dari secuil keju yang dia ambil. ya. Akhirnya diridhoi enggak? Diridhoi. Iya. Ya. Betul. Ya, 200.
Kita mau dengar dari ustazah ini, dari ustazah. Ya, coba ustazah ceritakan kayak Holil, coba ceritakan kayak Holil penampilan di Bangkalan, coba. Maju sini. Ini dikasih uang nih. Sini. Nih dikasih 300 ustazah. Ustazah. 300. Ustazah. 300. Nah, maunya berapa? 500, saya kasih 500. Udah, kalau nggak ada sanggup, saya kasihkan putra ini. Tapi untuk putra 100 saja. Nah, kalau ustazah 500 langsung. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, ya. Padahal ini ustazah ini umumnya dari santri Umul Qura. Seharusnya tahu ini ceritanya dari Musa ceritakan. Udah. Ini ustazah ini pura-pura aja. Ya, pura-pura. Udah, yang laki, ayo laki sekarang. Nggak bisa juga. Ini saya kasihkan ustaz ini. Kasihkan ustaz ini. Ya, yang laki. Nggak ada satupun ceritanya. Ya Allah, tuh lah. Ini, ya ini. Ayo kasih. Udah. Kelas 1 dulu, kelas 1 karena nggak ada. Kelas 2. Itu tuh, ayo maju sini. Ya ini kalau ini kelas 6 saya kasih 200. Putri, untuk sementara, diganti ini sementara, karena waktunya nggak cukup ini. Nih sementara di atas tuh, diganti. Semuanya nanti diganti itu, gentek tuh diganti semuanya itu. Nanti ya. Sekarang diganti separuh dulu, separuh. Ya, ayo sini. Ya. Mas Muka. Ismi Rifauzi Ahmadani. Min aina jita? Jitu min Sumatera Al-Gharbiyah. Sumatera Al-Gharbiyah. Ya, fi faslin jalasta. Jalastu fi fasli sadis tabi'i islami. Oh. Fispa sadis atau bi isani. 2 IPA. IPA 2. IPA 2. Coba ceritanya gimana ceritanya? Jadi ketika Syekhona Khalil ingin memasak, beliau melihat ada kayu bakar, tapi bukan milik beliau, nyaru sama punya beliau. Ngerti nyaru kamu, ngerti nyaru. Ya udah, kalau nggak nyaru, nggak ngerti nyaru. Coba jangan pakai nyaru, yang lain. Tergabung sama punya beliau. Ya udah. Jadi beliau memisahkan kayu yang tidak tahu siapa pemiliknya, lalu baru beliau memasak, karena beliau takut ketika beliau memasak,
kayunya itu apa? Masakannya itu ikut menjadi haram sampai mendarah daging ke dalam tubuh beliau. Jadi Paham nggak paham? Putri paham? Paham. Kayu saja dia nggak mau karena dia nggak tahu siapa yang memiliki kayu ini. Kalau dibiarkan ikut memasak yang saya masak, disingkirkan dulu. Semua kayu yang milik orang lain disingkirkan, baru kayunya sendiri dia yang masak apa yang dia masak. Kayu saja dia nggak mau, apalagi berasnya. Ya, semua halal semua. Jadi Kiai Khalil, jadi wali. Ya, betul ini dia. Nah, 200. Cuma begitu aja nggak mau kamu. Ya. Selain Kiai Khalil dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, siapa lagi siapa? Yang saya ceritakan siapa? Hah? Apa? Siapa? Hah? Siapa? B.J. Habibie. Apa hubungannya benar? Ya baik. Putri dulu. Ya. Putri dengarkan. Dikasih nanti, dikasih duit. Putri. Ketika berangkat ke Jerman, B.J. Habibie jadi juara 3, dikalahkan oleh 1 Yahudi dan 2 Yahudiyah. Ya, Yahudiyah. Nah, padahal kata B.J. Habibie, saya di Asia nomor 1, selalu nomor 1 di Asia saya. Mengapa ketika di Jerman saya dikalahkan dengan orang Yahudi 1 dengan orang Yahudiyah perempuan yang nomor 2, baru B.J. Habibie nomor 3. Akhirnya B.J. Habibie bisa mengalahkan keduanya dengan apa? Coba. Putri angkat tangan. Ya, tuh langsung jalan tuh. Tuh Putri tuh lah. Tuh. Ayo, kamu duluan ya. Ya, kasih. Mas Buki. Ismi Najwa. Min aina jiti? Jitu min Bekasi. Biayi Faslin, Jelas tuh min Fasli Robi Istimaya Salis. Jelas tuh fil Faslin Khamis. Robi fil Faslin Robi Istimaya Salis. Istimaya Salis. Apa? Jama'an. Ya, coba dengan apa B.J. Habibie bisa mengalahkan 2 Yahudi itu? Coba ceritakan. Ada seorang Yahudi, dia selalu juara pertama. Lalu B.J. Habibie bertanya kepada seorang Yahudi itu, bagaimana caranya bisa mendapatkan juara 1? Jadi juara 1 ya, bagaimana caranya? Lalu kata 2 orang Yahudi itu, setiap malam dia langsung begitu jawabannya. Bagaimana nggak manggil B.J. Habibie, kan Mr. Rudy namanya. Gimana Mr. Rudy? Ini rahasia gitu jawabannya. Ya. Ya. Kemudian
Kemudian Bibi Habibie bertanya, lalu Jangan nanya, kamu nanya lagi. lalu diberitahu Gimana? setiap malam dia mandi, setelah mandi dia baca Quran. Kemudian Wah. Terus ya, terus Bangun tidur, mandi, lalu dia membaca Al-Quran. kan gosok gigi kan? Ya, udah terus baca Quran. Udah, sudah gitu aja. Yang baca Quran itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kemudian B.J. Habibie mengikuti cara itu. ya, Lalu B.J. Habibie mendapatkan juara pertama. ya gitu. Iya, begitu ceritanya. Ya, bener nggak bener? Tuh, gimana ceritanya gimana? Hah? Ya, B.J. Habibie meniru. Lalu B.J. Habibie mandi, setelah mandi dia tahajud, lalu membaca Al-Quran. Ya, Lalu mendapatkan juara pertama. ya, baca Al-Quran gitu. Ya, setiap hari. Setiap malam. Ya benar. Kamu sudah nanya B.J. Habibie kan? Ya. Makanya dia kelas 4 bukan, kalau kelas 6 saya kasih 200, kelas 4 biar anak-anakku sehat semua. Dengarkan, biar sehat semua. Satu, jangan tidur setelah sholat subuh. Dengarkan, katanya mau sehat kamu. Ya, jangan tidur setelah sholat subuh. Tidur sholat subuh akan membuat orang pikun. Orang kalau tidur sholat subuh itu pikun, maka bapak kamu yang pikun itu karena tidur sholat subuh. Ya, menutup bisa stroke, penyakitnya bisa stroke itu. Orang yang tidur habis subuh. Satu, yang kedua, jangan tidur setelah sholat asar. Ya, kurang, kekuatannya kurang imun. Ya, udah. Terus dengarkan. Minum air putih terus, ya, kalau bisa sampai 2 liter. Kalau mau tidur jangan banyak minum. Ya, kalau mau tidur minum dulu, gak bener itu. Siangnya ada yang minum yang banyak. Kalau mau tidur kurangi minum. Ya. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada para asatidzah dan ustadzah, langsung ke rumah. Di rumah ada pertemuan. Ustadz dan ustadzah langsung ke rumah sekarang juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.